Bukan begitu, guys. Wing Chun, Nhịp Mạnh. Halo, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmoni Indonesia seperti biasa. Kali ini saya ingin coba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dari beberapa video live TikTok saya ya. Yaitu ada yang tanya bagaimana cara ngelatih pukulan Wing Chun. Ada yang tanya bagaimana melatih supaya pukulan bisa lebih cepat. Ya. Kemudian bagaimana cara melatih pukulan beruntun. Jadi kali ini kita bahas seputar pukulan. Ya tentunya saya akan memberikan beberapa poin yang harus diperhatikan sama teman-teman untuk melatih pukulan Wing Chun. Sebenarnya pukulan Wing Chun antara mudah dan tidak. Yang penting konteksnya satu. Teman-teman harus berpedoman pada proses, bukan berpedoman pada hasil. Karena hasil itu bisa beraneka ragam, ya, bisa hasilnya tepat, bisa hasilnya sesat. Karena kita ngomongin pukulan aja, jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana kalian berdiri, bagaimana kalian menempatkan posisi center line secara posturnya, ya. Jadi kita ngomongin hanya sebatas tangan ya. Nanti biar tidak melenceng jauh pembahasan di video kali ini. Oke, yang pertama kita pahami dulu konsepnya. Penjelasan tentang latihan pukulan, sebenarnya saya sudah pernah membahas ini bersama teman saya Bario, ya, di beberapa konten sebelumnya. Tapi saya coba bahas lagi lebih detail. Tapi mungkin tidak sama persis dengan video yang sebelumnya. Jadi teman-teman boleh saling coba membuka lagi ya video saya yang lalu yang bareng sama saudara saya Bario. Oke. Yang harus dilatih sama teman-teman adalah pada saat memulai pukulan Wing Chun adalah lakukan dengan pelan. Lakukan dengan pelan. Kalau teman-teman melakukannya langsung dengan cepat-cepat, akan sulit. Dan tentunya nanti akan berbahaya juga ya. Nanti saya jelaskan di kesempatan berikutnya tentang bahayanya latihan Wing Chun kalau pengen cepat-cepat. Terutama pukulan dulu, karena kita bahas tentang pukulan. Oke. Latihan dengan pelan-pelan dulu. Ya. Jadi pahami dulu penempatan kepalanya, ketinggian kepalanya, kemudian posisi sikutnya bagaimana, kemudian bahunya seperti apa. Oke. Tapi jangan lupa pasang dulu kuda-kudanya setepat mungkin untuk bisa mendukung setiap latihan tangan yang kita lakukan. Ya, jadi apapun teman-teman mau melakukan latihan pukulan ataupun nanti suatu ketika mau latihan drill dengan teman-temannya atau melatih gerakan lain, pastikan kuda-kuda kalian itu mensupport bagian atas seperti penjelasan saya di video yang sebelumnya. Nah, balik lagi ke pukulan. Tengah, tingginya setinggi bahu, kemudian mulailah maju pelan-pelan ke depan, kemudian ditarik lagi. Ke depan, dan ditarik lagi. Oke. Kalau misalkan dari samping, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Ke depan, tarik lagi. Sejengkal, depan, tarik lagi. Depan, tarik lagi. Nah, ini kenapa harus sejengkal, itu ada manfaatnya nanti, hubungannya pada saat kita lakukan dengan dua tangan. Jadi ini yang pertama dulu, lakukan. Semuanya center line, teman-teman. Pelan-pelan aja dulu. Rasakan yang berangkat itu sikutnya, yang narik itu sikutnya. Berangkat sikutnya, narik sikutnya. Berangkat sikutnya, yang narik sikutnya. Kemudian pergelangan yang sering kali praktisi Wing Chun mungkin ada beberapa yang tidak membahas tentang pergelangan tangan. Tapi kalau di saya selalu menekankan pergelangan tangan supaya pergelangan tangan ini tetap dilatih seperti ini, teman-teman. Oke, dia ada ungkitnya, ya.
Ada perubahan pergelangan. Jadi dia tidak mati seperti ini. Oke? Dan seperti di video saya sebelumnya dengan saudara Rio, pukulan kita itu harus seperti megang pistol, teman-teman. Dari awal kita itu sudah mensiagakan sesuatu yang mau kita shoot. Jadi pada saat becengnya itu ngarah ke depan, kita itu seperti lagi nunjuk orang. Kemudian kita mukul. Nah, pada saat mukul, telunjuk ini tetap harus ke depan. Jadi dari belakang seperti ini, ke depan pun seperti ini. Nah, dilatihlah mulai kiri dan kanan. Nah, supaya mendapatkan feel yang sama persis. Karena begini, setiap orang itu punya kebiasaan right-handed. Ya, rata-rata manusia itu right-handed. Walaupun ada yang left-handed. Left-handed itu kidal ya masuknya. Maksud saya itu. Nah, kita yang right-handed, non-kidal, tidak terbiasa dengan tangan kiri. Tolong teman-teman aktifkan lebih banyak tangan kiri saat melatih pukulan yang tadi. Ya, jadi walaupun misalkan kita pelan-pelan yang kiri, usahakan feel-nya menyamai tangan kanan. Saya nyebutnya menyamai, bukan sama persis. Karena nggak bisa sama persis. Tangan kanan, ini sudah terbiasa kita pakai. Tangan kiri itu hanya dipakai untuk bersih-bersih. Ya, seperti lagi pup, Anda bersih-bersih. Ya, lagi ngupil, Anda bersih-bersih. Lagi korek-korek kuping, Anda bersih-bersih. Semua pakai tangan kiri. Anda makan, semua pakai kanan. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kanan ini kesannya positif, kiri itu negatif. Nah, dunia ini kan tidak butuh yang namanya positif semua. Kadang ada negatif. Oke? Sama seperti saya. Saya menjelaskan seperti ini pun pasti ada yang kontra. Apaan tuh latihan Wing Chun kayak begitu? Apaan latihan pukulan kayak begitu? Ya kan? Itu akan selalu ada pro dan kontra. Termasuk tubuh kita, guys. Tubuh kita ini ada positif, ada negatif. Ya kan? Ada yang pro, ada yang negatif. Ada yang gampang dikendalikan, ada yang susah dikendalikan. Nah, untuk memperoleh keseimbangan, ya tentunya yang tidak bisa dikendalikan harus dilatih. Artinya tangan kiri kita coba dilatih semaksimal mungkin sama teman-teman. Supaya nanti pada saat latihan change punch, kita nggak akan kesulitan. Gimana kalau dua tangan? Oke, dua tangan kita lakukan dengan pelan-pelan dulu ya. Kita lakukan dengan pelan-pelan dulu. Saat melatih, itu putaran tangan itu bukan seperti ini, teman-teman. Oke? Tangan belakang itu tidak bergeraknya melambung seperti ini. Tangan yang belakang itu bergeraknya lurus. Sama seperti yang di awal saat kita latihan sebelah tangan, itu geraknya lurus. Nah, kemudian kalau gerak lurus, nanti dua tangan itu beradu dong. Oke. Begini, yang depan itu, ibarat kata, kita itu sudah mukul. Tenaga sudah pecah di depan. Otomatis dia akan dibawa ke belakang. Nah, karena lining center line ini akan dimanfaatkan sama tangan yang belakang, otomatis tangan yang depan itu ngalah ke bawah. Supaya yang belakang tetap berangkatnya lurus. Jadi kalau teman-teman dari samping, yang ini, yang depan, ini akan turun. Memberi jalan untuk yang belakang. Otomatis saat tampak depan, semua selalu berada di center line, searah dengan tulang punggung kita ke depan. Nah, saya sudah membiasakan nyebut center line itu tulang punggung. Jadi searah tulang punggung kita ke depan. Jadi bukan nyimpang seperti ini. Ya, tetap seperti ini. Dan balik lagi, perhatikan elbow-nya, perhatikan bahunya. Perhatikan pinggulnya, perhatikan juga pijakannya. Karena itu adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa di-split. Kalau Anda nggak mau berdiri gigi kimyang, Anda mau berdiri seperti fighting dengan gaya kaki di depan satu, kaki di belakang satu, nggak masalah. Tetap ini sama.
Mau kaki kanan depan, mau kaki kiri depan, ini tetap sama. Tetap di tengah dan diturun. Jadi tidak bentuknya seperti goes sepeda. Apa yang mau digoes? Ya kan? Nanti itu efeknya adalah impact yang dihasilkan. Orang yang dipukul, mau itu lurus, mau itu goes sepeda atau melambung, tetap sakit. Tapi ada yang maksimal, ada yang nggak maksimal. Nah, teman-teman mau pakai yang mana? Kalau mau pakai yang maksimal harus lurus. Pukulan Wing Chun itu ibarat kata seperti peluru, berangkatnya harus lurus. Itu 2 latihan pukulan awal kalau kalian mau menghasilkan impact yang bagus. Sedikit menerangkan bagaimana kita melakukan pukulannya. Ya, tadi bukan latihan pukulan, guys. Tadi latihan proses memukul. Nah, latihan pukulan artinya kita memang benar-benar berusaha mukul. Ya, nah, gimana cara menghasilkan pukulan dengan momentum? Pukulan Wing Chun itu bukan seperti ini, guys. Ya, pukulan Wing Chun itu bukan seperti ini. Ya, bukan ditarik terus dipukul. Jadi ada pengokangan, ditarik dan dipukul. Enggak. Pukulan Wing Chun itu harus seperti dari jarak segini kita langsung nge-shoot ke depan. Ya, dari jarak segini. Kita langsung nge-shoot ke depan. Nah, yang menjadi poin lemparan kita tentunya didukung sama grounding, didukung sama posisi sitting, ya. Balik lagi, kalau nggak ngerti grounding, sitting, silakan dicari tahu dulu. Apa sih itu artinya? Itu bahasa Inggris, guys. Jadi bukan bahasa dewa, ya. Nah, lanjut. Kita pakai ledakan elbow. Makanya kenapa di Wing Chun itu elbow itu harus selalu di dalam, guys. Nggak begini. Nggak keluar. Ini akan lemah. Dia harus di dalam. Nah, pada saat kita mau latihan nge-shoot, pukulan, mau Yigi Kim Yung make, mau bentuknya kaki satu di depan, kaki satu di belakang, kek. Ya, intinya pada saat nge-shoot kita berusaha melempar sikut ke depan. Ya, kita melempar sikut ke depan. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat pada saat mukul ada gerakan seperti balik ke belakang, itu bukan ditarik. Ya, kalau ditarik, kita menggunakan 2 tenaga, guys. Pertama, kita ngelempar, terus kita tarik. Enggak. Penarikan itu adalah otomatis pada saat tangan kita cool down. Jadi setelah dilempar itu, tangan kita tuh cool down. Posisi lemparan tetap ada maksimal, guys. Enggak ada lemparan kayak begini, guys. Itu ditarik. Ya, capek. Itu ditarik capek. Jadi pada saat kita momentumnya melempar, ada titik 100% dari tangan kita yang dipakai. Ya, atau tercapai. Jarak 100% itu tercapai. Kalau misalnya tangan kita sepanjang ini ya tercapai. Tapi jangan pernah berhenti di titik ini dengan posisi locking. Tapi kalau misalkan kita berhenti dengan posisi seperti ini, tidak locking, itu masih boleh. Kenapa locking itu tidak boleh, tidak disarankan? Karena takut terjadi cedera pada sikut. Karena dia posisinya locking, benar-benar maksimum. Benar-benar straight gitu. Ini enggak. Oke? Nah, poinnya cuma satu sih, guys. Yaitu menggunakan tenaga elbow selain pinggul dan grounding.
Jadi kita bisa memaksimalkan pukulan. Saat melakukan dua tangan, seperti yang saya sebutkan di awal juga, kembali saya mengingatkan, kita mukul itu bukan ya, tapi benar-benar lurus. Jadi nggak ngelambung, pukulannya tetap lurus. Nah, sama poin lemparannya ada di sikut, bukan di depan. Ya, saya tidak bisa menunjukkan di depan sama di belakang. Ya, itu harus ketemu dan ngerasain sendiri. Karena kalau tidak akan kelihatan, guys. Kita buktikan saja ya. Kalau saya mukul nih, fokusnya di depan. Saya fokus di depan. Itu fokus di depan. Saya fokus di elbow. Ya. Mungkin kalau dibikin slow motion juga nggak akan terlalu kelihatan. Karena memang itu kembali lagi nanti ke feel-nya, ke rasa. Ya, dan rasa itu harus dirasakan langsung, tidak bisa dari video. Nah, itu kelemahan dari latihan dengan video atau latihan online. Ya, yang sering teman-teman tanya, kok kalian kalau latihan online bagus nggak? Bagus, nggak masalah buat saya. Tapi ya tetap ada kekurangannya. Kira-kira itu, guys. Cara latihan dengan satu tangan, latihan pukulan dengan dua tangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmoni Indonesia.